teknologi dan segala macam. Allah cuma satu. Dengan ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu. Kita cukup betul. Jadi bedanya Allah Ta'ala, hari ini kita pelajari Allah Ta'ala Esa pada zat yang tidak sesuai dari juzuk. Allah Ta'ala Esa pada sifat, tidak punya dua sifat yang sama nama dan sama makna. Dan juga yang terakhir, khilafan li Abi Sa'id al-Qaili bi anna lahu ta'ala uluman bi adadil ma'lumati wa hadza a'anna ta'addudi fi sifati. Khilafan, ada perbedaan pendapat. Nah, ini tadi pertanyaan kenapa ilmu tauhid ini ilmu kalam. Karena ada beda pendapat. Bagi Abi Sahal, ada pendapat dari Abi Sahal yang berkata bahwa Allah Ta'ala punya ilmu sebanyak segala sesuatu yang diketahui. Allah Ta'ala punya pengetahuan sebanyak segala sesuatu diketahui. Allah Ta'ala punya ilmu tentang aqua, 1. Punya ilmu tentang kitab, 2. Punya ilmu tentang sejadah, 3. Punya ilmu tentang HP, 4. Punya ilmu tentang kipas angin, 5. Itu pendapat Abi Sahal. Banyaknya ilmu sebanyak segala sesuatu yang perlu diilmukan. Tapi pendapat ini memaknakan tentang ta'addud, artinya berbilang-bilang. Jadi ada cacat pada sifat Allah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Hari ini tentu belajar ilmu yang baru, bertambah. Sehingga kita masuk karantina epok. Kumang lelek, habis menang bro dan solid. Berkurang ilmunya. Allah tidak bertambah ilmunya dan tidak berkurang. Dari dulu Allah tahunya segitu sampai kapanpun segitu. Jadi tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Jadi Allah Ta'ala statis, posisi ilmunya sama. Tidak ada kalau seperti ini berbilang-bilang, bertambah satu item, bertambah ilmu Allah. Mati item tersebut, hilang ilmu Allah. Jadi ada kekurangan pada ilmu Allah. Makanya disebut kita tidak berpegang pada pendapat Abi Sahal ini, karena posisi sifat ini memaknakan bahwa ada ta'addud. Kama yusamma kama muttasilat fi sifati, bi ma'na annahu laisa li ahadin sifatun tasyabbah sifatan min sifatihi ta'ala. Dan juga dinamakan juga Allah Ta'ala itu tidak ada muttasil pada sifat, dengan makna bahwa sesungguhnya tidak ada bagi seseorang sifat yang sama dengan sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Contoh hari ini, Allah Ta'ala punya sifat kudrah, kuasa. Kita hari ini punya kuasa dengan kuasa lembut akuanya. Apakah kudrah kita sama dengan kudrah Allah Ta'ala? Tidak. Jadi Allah Ta'ala Esa pada sifat dimaknakan juga bahwa tidak ada satupun yang punya sifat sama dengan sifatnya Allah Ta'ala. Allah punya sifat basar, maha melihat. Kita melihat juga, tapi bukan dengan basar Allah, tidak sama dengan basar Allah. Sampai sini paham? Paham ya, itu gampang ya. Wa hadza anna kaunu li ahadin sifatahu ila akhirih yusamma kama al-fasl fi sifati. Fal wahdatu fi sifati nafatil kamul muttasilu wal mufassilu fiha. Yang tadi, yang bahwa Allah Ta'ala punya satu sifat tidak ada sama makna, itu disebut muttasil. Dan yang disebut mufasil, yaitu tidak ada orang lain yang punya sifat sama dengan Allah Ta'ala. Maka bermula wahdaniyah pada sifat menafikan kemungkinan muttasil dan mufasil padanya sifat. Jadi Allah Ta'ala pada zat tidak mungkin muttasil dan mufasil, pada sifat juga tidak mungkin muttasil dan mufasil. Apa muttasil? Allah Ta'ala punya dua sifat dengan nama yang sama. Apa mufasil? Ada orang lain yang punya sifat sama dengan Allah. Jadi keduanya tidak mungkin. Yang terakhir, wa makna wahdatuhu ta'ala fil af'ali, dan makna esanya Allah Ta'ala pada af'al, annahu laisa li ahadin minal makhlukati fa'alun li annahu ta'ala al-khaliqu li af'alil makhlukati minal anbiya'i wal malaikati wa ghairihim. Bahwa sesungguhnya tidak ada bagi seseorang daripada makhluk yang punya pekerjaan, yang punya kegiatan.
Karena Allah Ta'ala menciptakan bagi segala pekerjaan makhluk daripada nabi, malaikat, dan selain keduanya. Hari ini kita punya kegiatan. Kegiatan kita duduk. Orang duduk. Sebenarnya duduk kita ini bukanlah duduk kita sendiri, tapi kita didudukkan oleh Allah. Berarti perbuatan ini pun sebenarnya perbuatan Allah. Makna esanya Allah pada sifat, pada perbuatan, semua yang ada perbuatan itu perbuatan Allah. Jadi Allah Ta'ala tunggal, maha tunggal pada perbuatan. Tidak ada satupun perbuatan yang bukan Allah lakukan. Semua hari ini saya berbicara, saya minum. Minumnya saya hari ini pun Allah Ta'ala yang membuat af'al ini, perbuatan ini. Tidak ada satupun perbuatan yang bukan diciptakan oleh Allah. Tapi dengan bagusnya adab, tidak boleh kita sebut Allah Ta'ala yang berzina, Allah Ta'ala yang mencuri. Makanya kita tetap yakin bahwa Allah Ta'ala menciptakan, tapi jaga adab dengan perbuatan kepada Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin ada perbuatan yang bukan Allah Ta'ala kerjakan. Karena Allah Ta'ala esa tunggal pada pekerjaannya. Jadi Ustaz, sejauh mana Allah memberikan kuasa kepada kita terhadap suatu perbuatan kita? Kan intinya kita kan pasti ada memilih tuh. Ya. Sejauh mana Allah memberikan kita kekuasaan pada pekerjaan kita? Kita kan memilih gitu. Posisi yang diberikan Allah tok pada memilih. Di situ dulu. Tapi pilihan kita pun sebenarnya kepada Allah. Hari ini saya lagi ngomong tiba-tiba tenggorokan saya pedih karena saya harus ngomong dengan volume agak besar karena suaranya besar. Nah jadi tenggorokan saya pedih, saya memilih saya minum apa ya. Di saat saya memilih untuk minum, nah pilihan itu saya tentukan. Perbuatan minumnya Allah berikan, tapi sebenarnya pilihan saya minum pun dari Allah juga. Allah juga yang tentukan bahwa saya akan memilih minum tadi. Saat saya punya 2 kitab untuk saya ajarkan. Ini kitab yang hijau atau kitab yang pink saya ajarkan. Saya memilih. Posisi memilih itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Kamu boleh memilih apa kitab hijau atau kitab yang pink. Setelah kita memilih itu pun sebenarnya Allah yang berikan. Apalagi kita membacanya itu pasti Allah yang kerjakan. Berarti kita sama aja kayak mencatur gitu. Allah yang menggerakkan semua. Sebenarnya begitu. Jadi, tapi ada yang saya dengar Islam apa yang mengatakan kita Jabariyah. Gak boleh juga kita ngomong seperti itu. Gak boleh gitu juga. Jadi gambarannya seperti apa tuh? Gambarannya itu khusus jaga adab. Jadi posisi sama seperti, mohon maaf, hari ini Pak Samsul, beliau bekerja di LP. Hari ini ada saudara beliau masuk ke sini, tertangkap karena bawa sabu-sabu, kena hukuman mati. Atau jangan saudara Pak Samsul lah, saudara Pak Kalapas, kena hukuman mati. Lalu Pak Samsul, beliau yang bertugas membawa si tahanan tersebut ke tempat eksekusi, karena melakukan eksekusi Algojo, mungkin bukan dari LP. Karena beliau saudara Pak Kalapas, beliau berkata, si tahanan ini, Pak, kok Bapak nggak selamatkan saya? Kan Bapak saudara saya. Ya itu di luar kewenangan saya. Itu kan Pak Samsul yang bawa kamu. Saya sebenarnya sudah suruh lepasin kamu, tapi Pak Samsul yang bawa kamu ke situ. Ini sebagai adab Pak Samsul, iya Pak, ini saya yang bawa Anda. Nggak ada urusan dengan Pak Kalapas, tapi memang saya yang proses mengeksekusi Anda atau membawa Anda untuk eksekusi. Kenapa? Menjaga adab beliau kepada pimpinan. Beliau tahan badan. Padahal posisinya tidak ada satupun pekerjaan beliau yang tanpa perintah pimpinan. Berarti Islam yang tadi yang mengatakan yang membuat Jabariyah itu ya, benar sebenarnya, benar, tapi tidak ada. Cuma mereka adabnya yang ada. Jadi bahwa posisi kita sebenarnya seperti layang-layang atau seperti wayang yang pada posisi digerakkan oleh si dalang, sebenarnya benar.
Tapi kenapa Jabariyah jadi aliran sesat? Satu, karena ada adab. Kedua, dia menafikan hukuman terhadap perbuatan dia. Berarti jangan saya dong yang ditangkap, jangan saya dong masuk penjara, Allah aja lah masuk penjara, karena Allah yang berzina tadi waktu saya berzina. Satu, kurang adab. Kedua, dia menafikan hukuman pada dia. Saya tidak sholat, kenapa saya dibakar masuk neraka? Yang bikin saya tidak sholat kan Allah, Allah aja lah yang masuk neraka, saya nggak boleh dibakar dong. Berarti itu tidak ridho lah gitu. Iya. Tidak ridho lah. Nah, jadi sebenarnya posisi kita seperti posisi Tengku Samsul. Yang beliau lakukan sebenarnya adalah posisi perintah pimpinan semua. Tapi saat ada apapun, beliau tidak boleh menyalahkan pimpinan. Kenapa? Anda sudah diberikan kewenangan terhadap itu. Jangan juga nyalahin. Saat hari ini Abu Razak, kawan kita yang sudah tidak lagi bersama kita dulu, beliau sempat minta ridak saya beliau untuk mengaji di sini. Nah, beliau eksekutor misalnya dulu. Saat beliau melakukan eksekusi, beliau diperintah misalnya dulu oleh Tengkuni misalnya. Saat beliau kena tangkap, secara husnul adab, beliau nggak bisa tunjuk pimpinan. Saya diperintah Tengkuni, nggak boleh bilang saya tembak, saya ditangkap, tangkap ya saya apa? Tahan badan. Ini posisi husnul adab. Karena saat kita bilang tangkap Tengkuni aja, nggak ada dasar. Memang ada bukti bahwa beliau bersalah. Kita kurir bawa narkoba, kita punya toki. Saat kita ditangkap, secara husnul adab, nggak mungkin kita tunjuk toki. Kekuatan, kalau drop kita di sini masih bisa kita dilepasin sama toki. Tapi kalau toki masuk, mungkin ya udah selesai. Secara husnul adab, perbuatan kita Allah yang ciptakan semuanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tapi perbuatan buruk tidak boleh kita sandarkan kepada Allah. Tidak boleh kita bilang Allah mencuri hari ini di mana, Allah hari ini berzina, nggak boleh. Walaupun pada hakikatnya berzina kita pun Allah. Kenapa? Karena Allah berikan titik pemilihan bagi kita. Sama seperti Pak Kalapas berikan titik pilihan kepada Tengku Samsul. Tengku Samsul, tolong bawa tahanan itu untuk dieksekusi. Beliau saat itu kan memilih, saya mau bawa atau enggak. Beliau pelajari aturan. Kalau secara aturan benar, memang bawa narkoba di atas 30 kilo hukuman mati. Oke, saya bawa apapun risikonya. Kalaupun salah saya tahan badan, karena memang secara aturan saya tahu gitu. Jadi pilihan itu bukan kehendak Allah. Pilihan itu kehendak Allah, di posisi manusia. Ini posisi manusia kita nggak bisa jelaskan seperti itu. Pilihan itu kehendak Allah pada hakikatnya. Tapi pada di sini beliau kan disuruh pilih. Tapi Pak, saya kalau boleh pilih saya nggak usah bawa. Oke, keluar, buka baju. Nggak mau juga kan maksudnya. Nah, posisi sebenarnya beliau nggak bisa memilih, tapi dikasih waktu memilih. Oke, kamu bawa sapu-sapu ini dari Pulau Sumawai ke Medan. Kalau saya nggak mau, kalau nggak mau, aku tembak. Tapi kamu kan memilih, boleh mau, boleh enggak. Tapi kalau kamu aku tembak, ya sama juga maksudnya. Kita posisi pada saat saya mau sholat atau tidak. Ini asar. Saya mau sholat atau tidak. Saat saya tidak sholat, saya sudah tahu konsekuensinya. Dibakar 40 tahun penjara, 40 tahun di neraka. Tapi tiba-tiba Allah berikan memang saya nggak jadi sholat hari itu. Nah, posisi ini berarti kan memang Allah tentukan bahwa saya nggak sholat. Paham ya? Hari ini kita terbangun jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam untuk sholat tahajud. Terbangun, aduh kencing aja lah, habis kencing berendung banyak, ihlal, ya kan? Terbangun lagi jam 5, jam 6, sholat tahajud habis waktu. Secara hakikat Allah yang tentukan kita tidak tahajud malam itu. Kamu boleh memang anda harus tahajud, bukan? Tapi Allah berikan pilihan ke kita kan? Kita kan terbangun, mau tahajud apa enggak? Paham ya? Sebenarnya pada hakikat Allah tentukan semuanya. Tapi secara usul adab yang buruk jangan disandarkan kepada Allah. Karena Allah sudah berikan kita kesempatan. Paham ya?
Walaupun kesempatan itu sebenarnya juga ditentukan oleh Allah. Tapi jaga adab saja kepada Allah. Nggak boleh kita bilang Allah zalim, Allah ini menganiaya saya, nggak boleh. Segala sesuatu ketetapan Allah memang sudah Allah gariskan, dan kita harus ridho dari bahasanya. Apa yang diberikan Allah harus ridho. Bisa ya dipahami? Untuk melepaskan memang tipis tuh. Jadi dalam perut lembu ada 3 aliran. Aliran pertama, selang pertama masuk kencing, dia minum jadi kencing. Dari minum dia ada 3 aliran. Yang pertama masuk ke dalam kemaluan dia, keluar jadi kencing. Yang kedua masuk air itu juga masuk berubah, masuk ke dalam urat jadi darah. Yang ketiga masuk ke dalam kantong susunya, dalam payudaranya jadi susu. Minumnya satu, minum air putih kita kasih. Lembu, sapi, minumnya satu air putih, tapi bercabang jadi 3. Jadi kencing warnanya kuning, jadi darah warnanya merah, jadi susu warnanya putih. Disinilah 3 aliran ini. Yang pertama Mu'tazilah. Mu'tazilah berkata, kami mengerjakan sendiri, Allah ciptakan kami saja, setelah ciptakan beres. Allah ciptakan kita bekerja sendiri kemana terserah kita. Itu Mu'tazilah. Yang ketiga Jabariyah. Allah ciptakan kami terpaksa, habis dibuat kami kayak wayang, digerakkan tangannya ke sini. Kami nggak bisa pun bergerak apa-apa. Kami kadang mau gerakkan tangan kanan, digerakkan tangan kiri oleh Allah. Itu kata Jabariyah. Di tengah-tengah itu, di tengah darah, di tengah kencing, ya nggak bisa kita konsumsi, keluarlah susu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah ciptakan kami dan ciptakan pekerjaan kami, tapi pada hakikatnya Allah berikan pilihan kepada kami untuk memilih. Atas dasar pilihan inilah kami diberikan pahala dan disiksa. Sebenarnya pilihan itu untuk adab kita saja. Kata-kata untuk menutupi bahasanya adab tadi kan. Padahal pada hakikatnya semuanya karena Allah kan. Nah, seakan-akan kita dirugikan. Saat kita berzina, Allah yang takdirkan kita berzina, tapi kok kita yang dihukum. Tapi saat kita dirugikan, seakan-akan Allah berikan juga plus ke kita. Saat Anda melakukan sholat, kan Allah yang bikin sebenarnya sholat itu. Tapi Allah kasihkan pahala, kasihkan kita masuk surga, kasihkan kita berbagai kelebihan gara-gara kita. Hari ini saya berikan duit ke orang kantin. Orang kantin berikan aqua untuk saya. Seharusnya kalau orang kantin percaya dengan takdir seperti Jabariyah tadi, yang berikan pengen Allah Ta'ala, nyepeng Allah Ta'ala aja, kuat-kuat nyepeng ke Allah Ta'ala. Paham? Makanya ada pepatah mengatakan, kalau Allah yang menyembuhkan, kenapa dokter yang minta uangnya? Kan katanya kan, Pak, ini saya sudah kasih obat, tapi kemampuan saya segini Pak. Nanti berdoa kepada Allah karena hanya Allah menyembuhkan. Iya, Allah menyembuhkan. Kenapa dokter yang minta uang? Kalau punya kira-kira dokter minta uang, beda dokter. Paham ya? Jadi bisa dipahami, Allah menentukan semua tak langkah kita. Tapi jagalah adab dengan jangan menyandarkan. Makanya Allah berkata, yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kesilapan saya sendiri. Adabnya begitu, paham ya? Jadi sebenarnya dari Allah semua. Tapi secara adab nggak boleh, karena Allah tadi kan sudah putuskan mau kerjakan yang baik atau yang buruk. Jadi disitulah siklus kehidupan kita ini berjalan dengan narasi dan cerita yang nyaman seperti sekarang ini. Jadi Ustaz, kalau memang betul semuanya Allah lah, kehendak Allah, jadi ngapain di dalam Al-Quran banyak perintah? Kalau memang Allah yang hakikatnya Allah semua. Kalau memang Allah yang tentukan semua, kenapa dalam Al-Quran banyak perintah? Disuruh sholat lah, disuruh zakat lah, disuruh puasa lah. Karena kan Allah yang program. Udah selesai, nggak usah dibilang lagi lah. Udah si ini diprogram untuk sholat, si ini diprogram untuk zakat, si ini diprogram untuk mengaji. Nggak usah bilang lagi. Kalau semua dibuat seperti itu, tidak ada tawab, tidak ada pahala, dan tidak ada nikmat yang dirasakan. Artinya dunia ini kembali seperti Jabariyah tadi. Kita seperti robot yang diprogram. Tapi hari ini kita dibuat luwes, dibuat seakan-akan
kita hidup di suatu dunia yang menguasai kita sendiri, seperti film sandiwara. Dunia ini kan panggung sandiwara, kata Ahmad Albar. Kalau tidak dibuat seperti itu, kalau semua orang baik, lau ansafan nasu lastarahal hakim. Kalau semua manusia insaf, semua nggak ada yang mencuri, nggak ada yang sabu, Pak Samsul main dipecat. Buat apa beliau? Istirahat hakim, pengadilan, jaksa, polisi tutup semuanya. Ya kan? Kalau semua orang baik, kenapa Allah nggak katakan baik? Semua masuk surga, semua nggak seru dong. Kan dunia ini harus ada seru-serunya, iya kan? Jadi kalau kita nonton film, semakin seru film, artinya banditnya semakin hebat, ya kan? Coba kita cerita film, kipan film nonton anak urang ni begitu pun mulai bermepeng itu 2 triliun, nanti Pak BBP-nya mana? Tapi film nggak ada serunya kan? Berarti bisa kita sandingkan hidup kita dengan film itu, Ustaz? Bisa. Yang awalnya memang sudah ada skenarionya, akhirnya pun endingnya udah tahu, gitu berarti, Ustaz? Jadi kurang lebih hidup, apalagi kita analogikan hidup kita seperti film boleh? Karena memang hidup ini memang seperti itu, Bang Sandiwara kan. Jadi awalnya sudah ada skenario, dari kita lahir sudah ada. Kamu hari ini kesini ya, dialognya ini jangan lupa hafal dialog. Nengoknya kesini ya, sudah ada semuanya. Kita kerjakan seperti itu, endingnya pun sudah tahu. Nanti akhir cerita, tapi saya pertama anak muda kok mati, anak muda ya akhir film lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita tinggal menjalani, jangan banyak protes. Jadi tugas kita sekarang adalah kalau bisa berdoa, Pak sutradara gantilah naskah saya, masa saya jadi bandit terus? Gantilah, saya pertama jadi polisi, sekarang kok jadi bandit, ganti jadi polisi lagi gitu. Tapi filmnya kan udah main, Ustaz. Nah, di tengah film ada cerita kemarin takdir ada 2, takdir mubram dan mu'allaq. Takdir dasarnya cuma ada di pikiran sutradara. Banyak film dulu Spider-Man filmnya sendiri, Iron Man filmnya sendiri. Tiba-tiba di tengah perjalanan digabung filmnya jadi Avengers. Dulu Captain America kan mainnya sendiri, tiba-tiba digabung. Ini nanti bisa jadi bergabung dengan lain-lain lagi, dengan Mickey Mouse kadang dengan influence Spider-Man. Lama-lama jadi kok kadang Mickey Mouse. Ini kan membingungkan kita, tapi inilah kehidupan Allah bisa rubah. Perjalanan kita hari ini kita di penjara, tiba-tiba besok bisa jadi orang polisi itu masuk penjara, kita yang di luar penjara. Yang polisi bisa jadi masuk penjara, yang di luar penjara bisa masuk polisi. Makanya posisi ini Allah bisa tukar-tukarkan, tergantung pertama suka Allah, kedua Allah berikan ke kita. Kalau mau berdoa, berdoalah kamu, aku rubah nasib kamu. Doa bisa berubah nasib, sedekah bisa berubah nasib. Kalau kita mau berubah nasib, perbanyak doa, perbanyak sedekah, insya Allah bisa berubah. Oke ya, udah puasa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung atau salah. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan di pukul 10:30 ya. 10:30 pagi kita jadi ya pengajiannya. Karena Rasul cerita 10:30 pagi. Kalau ada instruksi dari Tugas Samsul untuk menambah kita fikih, kita akan belajar fikih lagi. Tapi kalau enggak, kita tetap tauhid. Karena perintah dari pesantren Taubah ini. Oke, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada Allah yang bidawil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang jadi kepala organisasi dan nanti kita matikan. Jadi belum pasti sebentar. Karena api jam besarnya dia itu jam 4